Auditorium Kementerian Agama Republik Indonesia mempersembahkan IBC Indonesia Buddhist Club. Terima kasih semuanya atas kedatangan teman-teman semua yang menghadiri undangan ini. Ini acaranya dari kita untuk kita ya. Nama acaranya IBC ya, Indonesia Buddhist Club. Ide ini baru saya temukan semingguan yang lalu. Waktu setir mobil gitu, saya mau buat ini ya, buat diskusi. Selama ini kan hanya perayaan sudah selesai. Sekarang kita diskusi ya, diskusi mengenai tentang Buddhis. Oke, sekarang mic-nya mana? Oke, sekarang ke pembicara dulu, Bapak Emil. Luar biasa ini. Nah, kita kan udah ngalamin banyak hal nih. Bapak Emil ini pembicara. Bagaimana ini komentar-komentarnya, masukannya untuk kita apa ini buat kritik membangunnya untuk generasi muda. Coba silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua, Namo Buddhaya. Ini saya tegang juga ya, ada Roma Ramani di sini. Iya, masukan ya. Tadi apa kok Joki? Iya, bagaimana masukannya buat kita semua sepanjang pengalamannya jadi pembicara, apa yang ditemuin, apa yang bisa memajukan kita, masukan buat kemajuan kita, gitu. Siap. Ya, yang saya rasakan dari kecil emang saya udah di wihara juga. Ya, saya di wihara Lodan di Ancol. Dari bayi di sana sampai gede begini. Dari bayi saya. Dan itu akhirnya saya juga bergabung sama Sadi United. Ya, ini ada Pak Winarso, ada Cimeici. Ya, dia juga berteman sama Buddhist Worship. Itu ada Ko Irwan, ada Ivan, ada Nanda. Dan yang saya rasakan sebenarnya di Buddhis itu lucu sebenarnya gini. Kadang-kadang kita namanya organisasi, karena kebetulan saya juga organisasi, itu kalau sudah ngumpul, bertemu, pasti ada konflik. Lucunya kalau di Buddhis, ada konflik tidak diselesaikan, malah membuat komunitas baru. Itu yang terjadi, satu. Yang kedua adalah gini, serunya lagi adalah kalau buat yang baru nggak masalah. Yang jadi masalah adalah saling menjatuhkan. Nah, ini yang berbahaya yang kedua. Yang ketiga lagi adalah pada saat kita butuh support dari komunitas lain, akhirnya kadang mereka mikir, ntar lu ngambil tim gue enggak? Nah, itu terjadi kebanyakan. Jadi kalau misalkan saya punya keyakinan bahwa Buddhis itu kalau mau keren, kalau mau bersatu, kita bisa saling support, saling dukung, saling sama-sama, tidak mikirin luar mau gimana nih, omongan luar gimana? Aduh, omongan luar jauh deh. Kalau buat saya pribadi adalah, gimana sih kita menjadi Buddhis yang luar biasa? Nggak perlu ngomong keren, wah Buddhis keren lu, Buddhis bagus lu. Enggak, buktiin aja bahwa kita praktek Dhamma, kita belajar Dhamma, hidup sesuai Dhamma, orang lihat kok. Nah itu buat saya sih lebih baik begitu. Semoga Buddhis kedepannya bisa bersatu, saling gandengan tangan, mau dari majelis manapun, mau dari sekte manapun, sama-sama kita gandengan tangan untuk memajukan Buddhis Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi gini, tadi bicaranya pernah punya pengalaman diambil dari sadu atau bagaimana? Enggak, bukan dari sadu mah gak aman. Bukan maksudnya personil sadu di ini? Oh enggak, sadu mah aman. Kalau gini, lucu adalah gini sebenarnya. Kadang-kadang kalau di wihara gitu kan, wihara ada acara gitu kan. Ini banyak kan sih di wihara sebenarnya. Wihara ada acara, begitu di wihara ada acara, tempel poster di mana-mana gitu kan. Iya. Tanyain tuh, ini ntar umatnya pindah nggak? Kalau buat saya gini di Buddhis itu lucu kan. Kalau buat yang Buddha sendiri atau Buddhism sendiri, ya itu mah pindah kantong kiri ke kantong kanan, karena sama-sama Buddhis kan. Sebenarnya gitu buat saya. Tapi lucunya adalah ketakutan itu yang membuat kita nggak bersatu. Oke. Jadi sepanjang ini pengalamannya sadu belum pernah ya
di personilnya diiming-imingin untuk pindah belum pernah ya? Kalau itu buat saya gini sebenarnya. Ini kalau saya ya sebenarnya ini juga kenal nih sama Karena Project, baru inget ada Ardi. Ya buat saya sih gini sebenarnya. Kita dari Sadu United sendiri, mau dari saya pribadi pun, saya kan dikenal nih, saya mitohut ya, kalau ke wihara-wihara mana, itu di jidat saya kayak ada capnya. Tanyain, Mil, kamu Emil kan? Iya. Lu anak Lodan kan? Iya. Kenapa emang ya? Waduh itu yang saya bingung sebenarnya. Itu yang pertama, kayak ada capnya di jidat saya bahwa kalau saya anak Lodan gak boleh kemana-mana gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, buat saya pribadi, kalau saya mau diambil kemanapun, saya bukan diambil. Saya hanya berkontribusi. Kalau misalkan saya mau diminta sama Buddhist Worship, Mil bantu worship yuk atau bantu sharing yuk, ayo aja kenapa enggak. Saya sama Karena Project, Mil bantu sharing yuk, ayo aja. Tim Sadu, bandnya atau mungkin musisinya ada Like waktu itu masuk ke Buddhist Worship untuk bantu di sana, nggak apa-apa. Buat saya gitu, yang penting kita adalah tahu rumahnya di mana. Mantep deh. Itu aja sih. Ya, saya sering ngomong sama suhu saya, kan suhu saya terkenal galak katanya. Padahal sih enggak sih, baik banget orangnya. Bilang gini, Emil minta izin ya, saya ke wihara-wihara lain untuk sharing, untuk bersama-sama ngembangin Dhamma. Cuman saya tetap ingat kok rumah saya di mana. Wah. Itu aja. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Buat saudara Emil, luar biasa loh. Tadi ada bilang Ardi tadi. Kita tanya Ardi sekarang. Ardi mana Ardi? Wah ini dia. Gimana pengalamannya Ardi? Oke, Sotihotu Namo Buddhaya semuanya. Ya, pengalamannya ya kalau berbicara tentang Buddhis ya mungkin tadi juga Bro Emil udah bilang juga ya, kita sama-sama dari bergerak di bidang musik nih, ya ada Buddhist Worship juga, ada Sadu juga. Ya mungkin kendalanya di awal ya mungkin musik ini cukup mengagetkan kalau masuk ke wihara ya. Ya, sangat mengagetkan sekali gitu. Dan mungkin waktu awal-awal kita pernah coba Dharma Gita sharing gitu dan kebenaran juga dulu kita pernah sama-sama ya di blacklist pun juga pernah gitu. Ya. Dalam artian di sini adalah memang terkadang orang suka mencampur adukan gitu kalau menurut kami gitu. Dan sebenarnya anak muda ini juga perlu dijaga. Makanya selama ini kita melihat bahwa seperti apa ya, Buddhis ini kehilangan anak mudanya. Buddhis ini sangat luar biasa ketika menjaga anak sekolah minggu. Tapi ketika masuk ke anak muda, banyak anak muda kita yang berpindah seperti itu. Ya, seperti itu. Makanya mungkin ada beberapa cara yang kita pakai, salah satunya lewat musik seperti itu. Gitu. Kalau kendalanya seperti apa? Ya kalau kami lihat adalah sama ini kan kita suka sharing ke wihara-wihara. Jadi saya dan beberapa teman Kalyana kita sering banget datang ke pelosok-pelosok wihara pelayanan. Kita sharing Dhamma menggunakan musik. Di mana biasanya target pasar kita adalah anak muda. Ya, di mana ketika mereka melihat kita sharing Dhamma ya dengan musik, kita tanya lagi mereka ingat. Seperti itu. Lalu kita melihat metode ini cukup bagus buat anak muda. Seperti itu. Dan menurut saya permasalahannya adalah di Buddhis ini kita kalau bisa anak mudanya itu diperhatikan. Dalam artian saya lihat mungkin banyak di wihara-wihara yang memang anak mudanya suka musik. Tetapi mungkin infrastrukturnya tidak mendukung. Seperti itu. Seperti itu kok. Oke, makasih. Tadi kamu bilang ada blacklist maksudnya apa tuh? Oh, saya pernah, ini pengalaman pribadi ya. Saya sharing, mic saya dimatiin. Saya nyanyi, mic saya dimatiin. Di mana? Saya nggak boleh sebut wiharanya. Di wihara? Yap. Ya, jadi pernah kejadian seperti itu. Ya, jadi balik lagi gini, sebenarnya kita anak muda ini, kita punya tujuan baik kok. Ya. Kami ingin menjaga anak muda Buddhis di Indonesia, di mana mereka juga butuh namanya ya komunitas. Makanya saat ini ya boleh tepuk tangan juga karena banyak komunitas anak muda Buddhis yang lahir, gitu. Seperti Sadu, Buddhist Worship, Kalyana, dan ini sangat kita butuhkan seperti itu. Nah makanya menurut saya sih ya kita
berharap anak muda ini memang disupport gitu. Disupport dalam artian selama memang tujuannya untuk mengenalkan Dhamma, untuk Buddha Dhamma, walaupun memang mungkin cara pengenalan kita lain lewat musik. Tapi selama Dhamma itu bisa diterima oleh anak muda, saya rasa Dhamma itu bisa diperkenalkan dalam berbagai cara seperti itu. Kamu minta tadi kamu bilang disupport, kamu minta siapa yang support? Kamu minta siapa yang support? Siapa yang support ya? Ya, saya yakin orang-orang di sini semuanya pasti support. Kalau support boleh minta tepuk tangannya? Nah. Oh iya iya. Ya. Berarti Sebenarnya luar biasa semua ya. lini sih Benar, kok. benar. Maksud saya gini, Buddhis itu mesti bersinergi sih. Gitu. Karena memang kalau kita lihat memang mungkin suka ada gap ya. Gap dalam artian ya memang yang muda-muda ini mungkin kita perlu dibimbing gitu. Yang muda-muda ini kita perlu dibimbing dan juga ya sebenarnya kita pasti terima. Ada saran apapun pasti kita terima. Tapi yang pasti kita berharap anak muda ini kita dapat support. Ya salah satunya adalah bagaimana kita bisa diberikan kebebasan misalnya untuk Dharma Gita di wihara seperti itu dan ya metode-metode lain yang tentunya bisa diterima oleh anak muda. Gitu. Oke. Oke, thank you kok. Thank you, Terima makasih ya, Iya. luar biasa. Memang itu apa masalahmu adalah masalahku waktu awal sama. Banyak dapat hambatan dan gak diterima. Lagu kan, ya sama. Makanya waktu kamu bicara aku paham sih. Mereka bicara lagu itu tidak sesuai, ada yang bilang tidak sesuai ajaran Buddha ya, merusak apa? Menghambat atau gimana itu? Terakhir ini baru mendingan loh, banyak yang muncul. Dulunya itu mereka tidak mau dengar lagu, emang kita ini ya, emang umat Buddha nggak boleh dengar lagu. Dulu itu awal itu, tapi terakhir udah enggak sih, awal tahun 80-an saya di sini. Dari tahun berapa ya, 86 saya. 86 saya bikin lagu Buddhis, nah itulah kendala awalnya. Kamu komunitasnya Indonesia kan, berarti anggotanya harusnya banyak ya, sama kayak Sadhu kan banyak itu. Se-Indonesia kan? Iya, semua provinsi. Belum. Oke, luar biasa. Nah ini kan dari lagu ya. Nah kalau dari pembicara nih ceritanya nih. Nancy. Wes. Gak boleh ngomong. Kenapa? Cek. Oh gitu ya. Mic dong. Dia gak boleh ngomong, dia boleh nyanyi dia. Oh iya. Saya kalau nyanyi nanti saya nggak tanggung jawab. Kenapa tuh? Bisa meledak bersama dengan gedungnya. Oke, apa nih kok? Ya gimana pengalaman gimana, terus ada masukan apa selama ini kan kamu kan sering jadi pembicara. Saya sering lihat deh setiap minggu ada di Zoom kah, di Kebaktian Wihara. Kamu setiap minggu pasti tuh, seminggu berapa kali aku perhatiin. Oke, ya kan nama lain saya itu, ya profesi saya salah satunya itu, oke, wanita panggilan. Apa itu? Iya kalau dipanggil kemana ya hadir, Oh, gitu ya, tapi untuk yang baik-baik ya. Oh iya. Ya, oke. Nah sebenarnya ya kok ya dalam forum ini mungkin sepantasnya pembicara yang lebih senior yang bicara dulu. Kan kita kan ini. Oh yang muda-muda gitu. Iya. Oh jadi kalau semuanya kita tanya. baiklah, terima kita kasih. diskusi. Karena di samping saya ada pembicara senior yang luar biasa. Oh, Ibu Lida, Ramani Iya. Lida ya. Ya oke kok. Jadi kalau bicara mengenai suka atau duka? Suka ya, oke. Sebagai seorang pembicara, awalnya gini teman-teman ya mungkin ya. Saya sharing dikit kenapa sih saya mau jadi pembicara di awalnya. Ya selain memang saya suka bicara ya. Bawel maksudnya. Jadi ketika begitu saya mendapat pemahaman bahwa Dhamma itu begitu luar biasa. Di saat itu saya sering tuh, jadi memastikan bahwa saya tiap minggu harus ke wihara, harus dengerin Dhamma. Jadi ketika itu anak-anak dulu wihara saya itu di mall dulu. Yeah. Oke.
mikir. Oh di mall maksudnya jalan-jalan di mall? Iya kok. Gue pikir ada wihara di mall. Ya. Iya, maksudnya wihara saya itu dulu ke mall. Nah, tapi setelah saya ibarat mendapatkan satu kesadaran di satu wihara, kemudian waktu itu saya memutuskan sebelum ke mall harus ke wihara dulu karena saya butuh makanan untuk otak saya, untuk pikiran saya karena hal itulah yang memberikan saya satu kesadaran sehingga menimbulkan kebahagiaan yang susah dan tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, sejak saat itu ketika saya memutuskan untuk setiap minggu ke wihara dengerin sharing, saya liatin, saya amati pembicara-pembicaranya. Nah, begitu saya amati, saya bilang, kok damanya bagus, tapi kok dibawakannya dengan cara begini ya? Maksudnya sepertinya ada cara yang lebih menarik. Bukan berarti mereka tidak baik. Buktinya saya jadi seneng kan. Tapi kayaknya ada cara yang lebih oke supaya apa tujuannya. Karena waktu itu yang saya lihat tuh kebanyakan saya amati usia-usianya ya. Saya itu pengamat juga jadi saya amati usianya tuh ya oke lah lumayan senior ke atas. Nah yang muda-mudanya pada kemana? Saya bingung gitu kan. Lalu kemudian di situ saya mikir, kayaknya harus perlu ada cara yang berbeda, yang lebih menarik ketika misalnya contoh kita ke seminar, yang motivasi, inspirasi itu kan orang, semangat gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau jadi salah satu pembicaranya, apalagi saat itu, apalagi sampai sekarang juga ya, kayaknya pembicara wanita belum begitu banyak ya. Sehingga akhirnya saya pikir, oke, saya mau masuk, saya mau belajar. Dan ya itu sambil belajar, sambil praktek, sambil nyemplung, sambil kelelep, sambil minum air. Jadi kalau bilang suka dukanya banyak. Suka dukanya banyak kok ya. Jadi mungkin yang harapan saya adalah coba deh semoga dengan bukan dengan hadirnya saya enggak. Dengan hadirnya saya dengan warna yang berbeda, dengan sesuatu yang ibaratnya mungkin Koko tadi bilang, iya, kok kayaknya kamu itu tiap minggu, saya dulu sempat bingung apalagi waktu sebelum pandemi. 1 minggu itu ada 7 hari. Dan saya itu bisa diundang sampai 8 bahkan sampai 10 kali. Saya juga bingung gimana caranya hitungnya harinya. Tapi itu pagi malam itu ada gitu. Saya juga bingung 1 minggu tapi bisa 10 kali. Nah terus akhirnya ya capek. Tapi ya itu di situ saya punya satu tujuan yang berbeda. Karena saya punya prinsip ketika saya belum tercapai tujuannya saya nggak boleh berhenti. Kenapa? Yang saya waktu itu juga kasihan juga anak-anak pada protes, anak-anak masih kecil pada protes. Mama sibuk buat orang lain terus. Iya, mama kan berbuat baiknya buat orang terus, buat anak sendiri enggak. Aduh dilema banget deh. Tapi di situ saya berjuang dan syukurlah akhirnya anak-anak makin mengerti. Lalu kemudian yang saat ini banyak sekali masukan japri ke saya itu juga dari anak-anak muda Buddhis. Jadi banyak juga yang bilang sama saya, Cici itu sumber inspirasi aku jadi pengen belajar kayak Cici. Aduh itu semangatnya, itu keren banget, itu tak terbayarkan kok. Jadi harapannya ke depan semoga pembicara-pembicara yang muda-muda, terutama nih yang wanita makin banyak. Thank you. No itu langsung ditepuk nih sebelah saya. Iya semangat ya. Jadi Oke. Seminggu 7-8 kali, sebulan berapa kali itu? Waduh nggak hitung deh kok. Pokoknya setiap ada undangan saya tuh nggak mikir ini kebaktian apa, ini apa, semua oke. Selama saya bisa semua oke. Udah punya manajer belum? Nggak ada. Oke. Nggak sanggup kok ya, Bot. Nggak. Oke, thank you. Makasih Thank sharingnya you. ya. Ya. Sebenarnya kita ada satu teman saya ini, kita kan pembicara, terus ini pembicara dan musisi juga dan pembicara juga. Nah teman saya satu ini kontraktor, dia sering bikin wihara se-Indonesia. Budi. Ya tuh. Nih. Ngomong-ngomong Bud, ngomong. Ini teman saya kuliah itu, dia ketua yayasan wihara di Riau, Pekanbaru, terus dia bikin bakom, mungkin bikin di tempat Batik Kamsai, mungkin di Narada kali ya, di Sunter kali, Damacaka ya, kontraktor. Bener bukan? Bukan kontraktor, Apa? bantu desain aja. Bantu desain, bukannya bangun. Enggak, Semua kamu desain? desainnya. Semua? Berapa wihara total? Kalau Wisma Narada kan arsiteknya Pak Rai ya. Saya cuman sebagai arsitek yang ngawasin di lapangan aja. Oh, berapa Jadi wihara Pak Rai total? cuman kasih konsep, yang saya lanjutkan. 20-30 ada dong? Enggak ada lah. Hah? Saya lihat Saya nggak tahu. banyak. Nggak Ada dia banyak banget.
Banyak bangun wihara setahu saya, Indonesia. Terakhir di Kalimantan bukan? Kalimantan sepertinya belum dibangun sih sampai sekarang sih. Belum dibangun. Tapi kalau yang di Pekanbaru, ya Pekanbaru ya masih. bangun kan? Berarti kontraktornya kan? Enggak. Oh, Yayasannya desain. bangun sendiri. Desain. Yayasannya bangun sendiri, panggil tukang sendiri dan jalan. Kalau di Bakom, Bakom juga sama, desain. desain aja. Oh, desain ya. Tapi hebat loh. Desain wihara loh. Se-Indonesia loh. Hebat, luar biasa, Bud. Luar biasa. Terus kamu lihat ini sepanjang bikin wihara. Sini, bikin sana, bikin sini. Nah, perkembangan umatnya bagaimana? Enggak ikutin, Enggak perhatiin. enggak perhatikan. Jadi bikin aja. Setelah bikin tinggal. Oh, memang lain. Dia bikin, terus gak perhatiin. Terus yang itu, yang ketua yayasannya kamu gak perhatiin? Ketua yang di Pekanbaru, Ah. umat sih lumayan sih kalau di Pekanbaru. Iya kan? Aku Kalau pernah yang datang. bukan sebagai ketua ya saya tidak perhatikan. Kenapa? Kalau yang bukan sebagai anggota yayasan saya tidak akan perhatikan. Bukannya di Pekanbaru ketua? Enggak, kalau Pekanbaru ya makanya. Ketua kan? Iya. Nah, iya. Saya waktu ke wihara itu, saya kaget loh. Saya bilang, ini ketuanya si Budi mana? Saya bilang, oh itu teman saya. Kok jauh amat kamu ketua yayasan di sana? Kenapa nggak di Jakarta? Emang ada lagi di Jakarta? Tahu mereka pilih yang di Jakarta. Di Bakom jadi apa? Hah? Bakom. Ketua yayasan juga. Oh, berarti lebih dari satu dong. Baru sih. Hah? Baru. Oh baru. Ada berapa wihara ketua yayasannya? 2 aja. 2. Jangan banyak. Biasa ya. Ketua yayasan hebat kamu. Saya 1 pun belum. Nanti kan. Armin Dunia. Kita kasih yang versi baru. Versi bahasa Inggrisnya. Open up your mind, don't close your eyes, and don't be blind. Life is not a play, so wake up if you wanna stay. Home for our cries and laughters, now and forever. Home for all of us to stay and live together. Don't wait till forever, till we cry, till we suffer. Praying in despair, complaining why life is unfair. Filled with emptiness and with your meaningless regret. Ask your deepest heart and try not to forget.